Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita di awal-awal kitab zakat. Jadi awal-awal pembahasan tentang zakat. Jadi kita masih membahas tentang maknanya dan juga dorongan Islam untuk melaksanakannya. Sekedar diketahui saja bahwa data tahun 2020 dari Badan Amil Zakat Nasional, potensi zakat umat Islam itu mencapai 230 triliun. Yang baru bisa dikumpulkan itu, baru kurang lebih 10 triliun. Jadi tidak sampai 10 triliun. Jadi masih belum sampai pinten? Berapa persen? Ya, kira-kira 8%. Ya, masih sedikit sekali. Itu artinya memang pengetahuan paling tidak diawali dengan pengetahuan dulu ya. Baru kemudian kesadaran untuk membayar zakat itu masih rendah gitu ya. Pengetahuannya dulu. Pengetahuannya kalau belum ya kesadarannya belum. Ya, pengetahuannya perlu ditingkatkan, baru kemudian meningkatkan kesadarannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau di pembahasan awal itu ada dorongan motivasi supaya kita membayar zakat, maka bab selanjutnya itu adalah
at-tarhibu min man'iha. Jadi ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Dimulai misalnya dari surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini 34, 35 surat At-Taubah Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban, sungguh banyak sekali al-ahbar, pendeta-pendeta Yahudi, waruhban, dan rahib-rahib. Ini podo sakjane artine. Ya, pendeta-pendeta. Cuma kalau ruhban jamak dari kata rahib itu untuk orang Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sungguh banyak pendeta-pendeta baik dari kalangan orang-orang Yahudi maupun pendeta-pendeta dari kalangan orang Nasrani. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sungguh mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wallazina
wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi orang untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha, dan orang-orang yang menumpuk harta, baik itu emas, perak, la yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum, berilah kabar gembira mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagian pertama dari ayat ini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya orang-orang beriman itu tidak jatuh seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, khususnya ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka. Mengapa demikian? Karena ulama-ulama, pendeta-pendeta mereka itu orang-orang yang ternyata justru memakan harta umat manusia, umat mereka dengan cara yang salah. Kemarin di antara isu penting yang dimunculkan dalam Muktamar Muhammadiyah adalah penataan kembali tentang gerakan filantropi. Maksudnya noto maneh ya nopo carane ngumpulno dhuwit masyarakat itu bisa lebih baik. Saya kira kita dengar ya, beberapa waktu yang lalu ada lembaga amil zakat, ya, menggalang dana dari masyarakat besar-besaran, tapi kemudian di antara cara mengeluarkannya adalah memberi gaji yang sangat besar kepada ya pengelolanya sendiri kan gitu ya. Aku gak nyebut merek, sampai nyebut merek ya. Iku ketepaan sing diperiksa kono, sing diperiksa liya guru mesti kan gitu ya. Ya. Umat Islam di Indonesia itu punya semangat untuk berinfak yang cukup besar gitu ya. Soalnya nek mboten ngono nggih gak dadi wong kapatik sugih. Diarani melarat kok gak enak ya. Kita itu kan gak kaya dalam arti seperti orang-orang lain itu kan wis pokoke cukup ya mangan kan gitu ya. Tapi dengan cara itu umat Islam di Indonesia nggawe masjid ribuan kan itu ya. Ya, caranya apa ya urunan kan itu ya, urunan. Kalau enggak urunan enggak bisa. Kalau orang Timur Tengah, orang Saudi, Uni Emirat mboten, gak gelem urunan. Masjid ya aku dhewe sing bangun, aku dhewe sing bandani, aku dhewe sing nanggung biaya operasional gitu ya. Nek sampean kepingin ngene ya enggak ya dhewe kan gitu, bikin sendiri kan gitu. Ya. Karena hadisnya jelas, sapa sing bangun masjid ya, bangun satu masjid, Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Nah nek urunan omahe dinggoni wong pira kan masalahnya ngono.
Kalau pikirannya orang sana kan enggak, ya dibuang kan ya satu ya untuk saya kan itu ya. Makanya semua yang kaya ya bangun masjid, ya operasionalnya, ya bayari imame, ya bayari semuanya kan itu ya. Gitu. Mboten enten kok urunannya ono kota infak, mboten enten, ndak ada kota infak. Sampean kepingin umpama cak majlis kepingin lah aku lah gak iso infak ben isu. Nek sampean kepingin infak ya enggak ya dhewe masjid. Gitu. Gitu. Nggak ada. Kok tak infak ngono tolah-tole sing biasa ngetokno dhuwit ben isu gawe infak. Tolah-tole kok gak ono. Akhirnya dikekno nang wong nang dalan-dalan. Niku wae kadang butuh gak butuh kudu ngerti. Iso-iso sing dikeki luwe sugih. Wong mboten padha mboten kenale papasan. Dikeki mangan, dikeki iki kan. Kan mriki gitu ya. Tuku panganan dibagi nang wong sing kate nang masjid. Sugih sing pundi? Gak mesti. Iso-iso sugih sing dikeki. Tapi statusnya tadi sugih sing ngekeki jelas. Nek statusnya sugih sing ngekeki. Tapi dengan cara itu umat Islam di Indonesia bisa membangun ribuan masjid, pesantren, sekolah. Ya. Caranya apa urunan ya, gitu. Hanya saja pengelolaannya perlu diatur itu. Karena itu lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dana umat itu kemudian dibentuk kan itu ya. Yang enggak mengelola, yang tidak diberi kewenangan mengelola sebenarnya enggak boleh meskipun prakteknya banyak. Masjid itu sebenarnya enggak boleh ya untuk mengelola dana infak ya. Cuma karena prakteknya itu infak itu diawali dari masjid, masjid enggak pernah diatur kan itu. Belum diatur lah, belum disentuh lah. Mestinya kalau sesuai aturan ya lembaga pengelola dana infak ya zakat dan sedekah ya itu di masjid itu ada sendiri. Jadi semua masuk di situ, catatannya ada. Nah, terserah nanti apakah untuk dipakai untuk bangun masjid, ngerehab masjid, operasional masjid, bayari pegawainya dan seterusnya, itu terserah. Tapi ada lembaga yang diberi kewenangan ya secara sah gitu ya. Itu salah satu cara untuk menata kan gitu. Kalau enggak begitu kan sakar PDW kan itu ya. Enten masjid sing duwe akeh, enten masjid sing gak ono duwike kan gitu ya. Enten sing masjid gak, pokoknya terserah kan itu ya. Nah itu pentingnya lembaga gitu. Muhammadiyah memberikan rekomendasi penting ya, membahas satu isu penting tentang itu misalnya ya kalau enggak ya ini tadi, wahai orang-orang yang beriman, sungguh banyak pemuka-pemuka agama dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani itu memakan harta manusia dengan cara batil. Ini bab masjid, bab ustadz, kajian, nyangoni dan sebagainya itu perlu diatur. Ya, saya nanti tolong ini mungkin ini ya perlu rapat khusus ya takmir ya. Ya yang dikeluarkan itu diminta tanda tangan. Mengeluarkan ya ada tanda tangannya. Nah, gitu ya. Suatu saat itu saya kira menjadi kebutuhan yang mendesak, bahwa ketika kita mengeluarkan enten bukti siapa yang menerima. Masalah besaran silahkan nanti
didiskusikan oleh takmir, kemampuannya berapa, macam-macam sekarang, gitu ya. Dan itu dari sisi takmir untuk mengelola. Saya mendorong ya di masjid-masjid Muhammadiyah itu supaya setiap mengeluarkan apakah itu untuk pegawai, tukang bersih atau apapun namanya, termasuk ustadz, khotib, itu tanda tangan, gitu ya, ben jelas, gitu ya, itu. Dan itu penting. Ya. Itu dari sisi ini. Dari sisi ustadz itu yang ngono, harus diatur karena ada kecenderungan ini tadi. Makanya peringatan Allah itu menjadi penting. Ada kecenderungan orang-orang itu menggantungkan hidupnya dari begini, gitu. Bahkan dengan cara yang salah, gitu ya, dengan cara yang batil. Kalau berapa besarannya itu macam-macam. Sampai nak tutup Surabaya ini kan kalau cerita ada Mas Diki itu kan, Ustadz Diki itu kan pimpinan wilayah pemuda itu. Jadi kalau besaran bisa bermacam-macam. Bahkan untuk satu Jumat itu ono masjid itu satu Jumat itu 5 juta nih ono. Sekali Jumatan nih. Oh, nah Surabaya ini pun enten. Nah, yang kayak gini takmir harus mengatur. Ya, apa namanya? Yang bertugas itu juga harus menata diri, harus ditoto, harus dikai pengertian. Sudah ada model-model yang macam-macam. Pak Takmir, kula Jumat niki wayahe khotib teng jenengan, oh nggih. Saged kula nyilih dhisik. Ngono enten. Enten ngoten niku. Lho pun enten ngoten niku. Enggak diatur iki ya apa iki? Ya apa? Peringatannya Allah ini. Ya. Takmir harus memperhatikan ya rek wong ado-ado, mosok sampean kongkon teko tok, bensine teko ndi, kan begitu ya. Nyempatno waktu, yo nyempatno maca ilmu. Itu tugasnya takmir. Berapanya biar takmir yang menentukan. Kan itu ya. Takmir rapat biar itu takmir yang menentukan. Nah, tugasnya iki ya datang kalau memang dia mampu bersedia, kan itu. Masalah dikei gak dikei urusane takmir itu. Nah, itu ya. Begitu. Nek mboten ngoten enten sing enten. Sudah ada. Diseleh dhisik niku enten. Enten. Si opo ngoten niku. Nah ini harus dua-duanya harus ditata gitu. Wah enten sing dibuka ngarepe takmir itu laporan, jadi ada laporan. Dibuka ngarepe takmir. Lho kok mek sakmene ngene enten. Ya gitu ya. Ini di satu sisi. Ya. Jadi ketika kita bahas misalnya surat Al-Baqarah ayat 40 pinten 42 ya kalau salah. Kenapa ayat 42 surat Al-Baqarah? Terus 43 apa? Kalau deloke bukan di ayat itu. Coba ya. Ini sudah dibahas oleh para ulama sejak lama ini. Dari para ahli tafsir sudah membahas ini ya. Di ayat 41 maaf. 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan
ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ini pembahasan tentang wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian napa? Nggih. Jangan kamu transaksikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dalam bagian ayat ini ahli tafsir itu sudah membahas wong maca Al-Qur'an dibayar oleh napa mboten niku sudah dibahas dulu ya. Ya. Mau ada yang keras pokoknya gak oleh blas. Tapi secara umum ketika misalnya Nabi Muhammad SAW dilapori oleh sebagian sahabat, ya, dilapori sebagian sahabat yang baru saja membacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan atas penyakit seseorang dan diberi upah, Rasulullah SAW itu kemudian ketika ditanya membolehkan, itu kan. Jadi ada rombongan sahabat, ya, lewat satu kampung, pengen istirahat, minta izin, boleh nggak kami istirahat di sini? Oh, cok, kan nggak kenal ya, nggak kenal, barangkali juga mereka khawatir, takut, udah kalian istirahat di tempat lain saja, nggak oleh. Setelah pergi kemudian ternyata kepala kampungnya itu justru tiba-tiba tersengat kalajengking. Bingung, yo apa carane iki? Enggak ada yang bisa memberi solusi. Enggak ada yang tahu cara mengatasinya. Maka terpikirlah oleh mereka, itu rombongan sik tas liwat itu barangkali bisa. Akhirnya dikejar, diuber, kemudian ditawari. Maukah kalian? Ya, kami beri upah kalau bisa menyembuhkan sakit dari orang kami gitu ya. Yang lain itu nggak mau, satu ya karena nggak mampu, nggak pernah tahu ya kan, ya bisa juga mungkin karena ya rotok mangkel ya. Nah, salah seorang itu kemudian menyatakan bersedia menyoba. Perjalanan juga butuh bekal, butuh makanan, butuh apa ya, lumayan ini sedang ditawari kan itu ya. Nah, dicobalah, dibacakanlah surat Al-Fatihah, kemudian ditiupkanlah bacaan itu kemudian ke air putih dan diminumkan, sembuh. Sampai wani nyoba, misalnya disengat kalajengking, wis gak nang dokter, wani nyoba apa mboten? Wani ae, coba kula dereng nate nyoba, donga kula niki mandi napa mboten. Salah. Itu. Dan sembuh gitu loh. Lah sahabat-sahabat yang lain tuh nggak berani menerima. Pertama, boleh nggak itu namanya begitu, itu cara begitu. Yang kedua, boleh nggak upahnya, itu masalah yang lain. Sudah pokoknya karo sing dikei hadiah dicekel terus dia ya. Sampai rumah kembali kepada Rasulullah SAW, akhirnya tanya, bagaimana Nabi, kami mengalami begitu. Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah kalian tahu bahwa itu namanya ruqiyah, gitu ya, ruqiyah, boleh gitu ya. Ya, seandainya aku dibagai hadiah upaya memang ya gelem begitu ya, gitu. Jadi para ulama membolehkan, cuma ya begitu, yang membolehkan itu memberi batasan, ojo ngregani itu repot sekarang, ono regani dewe-dewe.
Nah ini pentingnya sampean juga harus tahu diri ngundang sopo iku. Nah kula iku kate ngundang sing rada dhukur titik iku tergantung takmir ngono kan. Harus tahu diri gitu. Nah gitu. Kula niki ngundang tokoh nasional iku wis ngitung iki pira. Ya. Hotele, pesawate, sangune. Ya. Itu harus ngitung. Jadi yang menyelenggarakan juga harus ngitung ya. Bagaimana dia menyempatkan waktu, bagaimana dia itu ya waktunya sangat berharga sekali gitu ya. Itu harus dihitung. Jadi mulai sing paling cilik sampai sing paling gede kalau semerap lah insyaallah kira-kira nggih. Apalagi kalau sudah ngajak grup kan itu ya, rombongan gitu ya, rombongan itu sudah bisa di atas 100 juta sekali datang gitu ya. Padahal kira-kira 2-3 jam pelaksanaan gitu kan ya, 100 juta sak rombongan ya, nggak perlu saya sebut lah yang ada rombongannya tergantung nanti rombongan tuh macam-macam kan ono sing bagian hiburan ya kayak gitu-gitu semakin banyak ya kayak nanggap ludruk lah kira-kira ya sampai nanggap wayang ini ya terus ya gitu. Kalau yang pribadi ya paling enggak ada asisten gitu kan, ada yang pengawal gitu ya itu hitung ya baik, tapi memang disitulah peluang ya. Ada orang itu kepleset ya. Kenapa? Inna minal ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil. Ya. Itu kenapa disebut oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala ya jangan sampai jatuh seperti orang Yahudi Nasrani ya, dan itu praktek itu masih ada sampai sekarang ya. Di agama Yahudi dan Nasrani masih ada. Apakah di umat Islam ada? Ada. Ya. Ya ada. Ya itu yang perlu diatur itu. Yang diatur dua-duanya, dua pihak, gitu ya. Baik. Jadi saya pernah itu mintakan ganti, tolong ganti. Ya, ini ada masjid kosong, khutbahnya, ya kan? Bisa enggak gitu. Insya Allah bisa ya kan? Setelah insya Allah bisa ini beberapa lama kemudian saya enggak enak karena masjid yang akan ditempati ini saya tahu kecil ya, saya hafal lah kira-kira ya masjid itu ya kecil. Saya sampaikan ini masjidnya nanti kurang lebih kapasitasnya segini, jumlah jamaahnya sekian ya, saya enggak ngomong apa kira-kira sanguni sak mini mboten ngomong ngoten, tapi saya beri gambaran begitu. Mboten suwe. Ngapunten Ustaz. Ternyata kula enten acara liya meneh kata jauh maneh kan. Iki sing milih-milih ini repot ini wis masuk daftar iki. Itu ya. Jadi kenal saya orang per orang itu ya. Gitu. Ya tidak bisa langsung diguasak ngoten nggih mboten langsung ya perlu dibina, perlu dikandani ngoten niku. Perlu dikandani. Karena nek mboten nenten iki sampeyan yo bingung. Pak Samiono nek gak ono blas iku yo bingung, sapa sing jange munggah iki. Makanya di sini itu perlu ayo. Ya, saya sebenarnya mendorong Pak Samiono belajar dulu nggak langsung, belajar dulu, belajarlah. Belajar gitu ya, belajar ngaji tahunan mosok nyampe no gak gelem gitu. Kalau enggak ya gitu begitu, harus ada yang siap menggantikan di sini tuh ya. Nah, begitu. Nanti ini menjelang masuk tahun baru nyusun jadwal, nanti perlu kesepakatan saya kira dengan takmir ini. Ya apa iki? Tak undang norotok dukur didik kira-kira ya apa kan gitu. Nah, begitu. Ya adalah, saya kan juga menghitung. Ya selama ini yang
yang saya datangkan di sini kan muda-muda semua. Ya, saya sesuaikan. Siji kayak pembelajaran mereka, yang kedua menyesuaikan kemampuan di sini kan gitu ya. Nah, meskipun diantara yang saya undang itu ada yang sudah tingkatannya di masjid-masjid besar itu, tapi saya kan tahu karakter orangnya. Oh, orangnya si enakan gitu kan, si enakan. Masjid cilik, masjid gede, orangnya nggak ada masalah. Itu yang saya undang di sini, insya Allah begitu. Ya, gitu. Nah, adik pilih-pilih dioper sampean, diganti kan ngono. Nah, begitu. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ini tentang bab zakat tadi itu, bab infak, bab zakat. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan orang-orang yang menimbun ya az-zahab, emas. Jadi orang dulu itu ulama soge-soge. Soge-soge nimbun emas, wal fiddah juga perak, menimbun harta. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat ini Ibnu Umar pernah menyatakan apa yang disebut menimbun harta. Maka Ibnu Umar mengatakan, al-kanzu, menimbun harta itu adalah al-malul ladzi la tu'adda minhu zakah. Yang namanya menimbun itu adalah menyimpan harta. Harta yang tidak ditunaikan zakatnya itu menimbun. Jadi mboten mergo akeh, mboten mergo duwe miliaran itu terus diarani menimbun. Meskipun miliaran atau bahkan triliunan, kalau zakatnya itu sudah dikeluarkan, dia tidak menimbun. Masih duwe hitungane mek titik, ya. Tapi di situ ada hak orang lain yang harusnya dikeluarkan dalam bentuk zakat. Itu menimbun. Betul loh. Duwe kakek tapi nimbun. Jadi Ibnu Umar itu sudah memberikan definisi. Malah bapaknya itu nanti sama, Umar bin Khattab itu juga sama, karena ilmunya Ibnu Umar sebagiannya juga turun dari orang tuanya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar itu agak keras malahan. Beliau mengatakan ma uddiya zakatuhu falaisa bikanzin wa in kana tahta sab'i ardin. Harta yang dikeluarkan zakatnya bukan menimbun namanya. Meskipun itu disimpannya di bawah langit lapis 7, di bawah bumi lapis 7. Meskipun disinggakno di sore lemah lapis 7. Tapi kalau itu sudah selesai zakatnya, itu bukan menimbun. Wa makana zahiran la tu'adda zakatuhu fahuwa kanzun. Tapi kalau harta itu meskipun dijarno keleleran ana ndukur, ya, kewetok, terus tidak ditunaikan kewajibannya zakatnya, maka itulah yang disebut menimbun. Nah, begitu. Dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab menyatakan hal yang kurang lebih sama. Kata Umar bin Khattab, ayyuma malin addaita zakatahu falaisa bikanzin wa in kana madfunan fil ardi. Kata Umar bin Khattab, harta apapun yang sudah
kamu tunaikan zakatnya, maka itu bukan menimbun meskipun itu ditanam di dalam bumi. Wa ayyuma malin lam tu'addi zakatuhu fahuwa kanzun yukwa bihi sahibuhu wa in kana ala wajhil ardi. Tapi harta apapun yang belum kamu tunaikan zakatnya, maka dia adalah kanzun, harta yang ditimbun, yukwa bihi, di mana dengan harta itu yukwa bihi sahibuhu, pemiliknya nanti akan disetrika ya dengan harta itu di neraka. Karena tentang ayat tadi itu, wa in kana ala wajhil ardi, meskipun harta itu ada di atas bumi. Itu ya. Baik. Itu ayat tentang wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Gitu. Karena dilanjutkan oleh Allah dengan azab yang pedih itu seperti apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya, akan disiksa dengan adab yang pedih pada hari di mana orang akan dipanaskan di api neraka, akan disetrika dengan harta itu, baik wajah mereka, ya, perut mereka, punggung mereka, sambil dinyatakan kepada mereka, inilah yang sudah kalian kumpulkan, kalian timbun, maka rasakanlah harta yang sudah kalian timbun itu. Baik, itu tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mau menjalankannya. Gitu ya. Nah, ini butuh rodok panjang nanti, oleh karena itu jenis harta yang akan dikeluarkan itu seperti apa, dalam bentuk apa, berapa, itu nanti akan kita bahas ya. Dalam ayat lain surah Ali Imran ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. 180 Ali Imran. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Pun kepanggih ya 180 ya. Sayutawwaquna bihi yawmal qiyamah. Sayutawwaquna bihi, maaf, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi miratsus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Jangan sekali-kali orang menduga, ya, wong kok gak gelem ngetokno harta yang sudah dimilikinya itu baik bagi mereka, ya. Itu nanti justru akan berakibat buruk kepada mereka. Ya. Orang-orang yang bakhil itu dengan harta yang enggan mereka keluarkan itu akan jadi kalungnya nanti di hari kiamat itu ya. Kalung yang panas, dikalung no pada hari kiamat itu dengan kalung yang panas tentu saja. Ya.
Jadi kalau ngomong harta, Allah mengatakan lillahi mirasus samawati wal ard. Ajane kabeh kuwi duwene Gusti Allah. Ya. Yang ada di langit, yang ada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir itu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini beberapa ayat yang memberikan semacam peringatan keras. Ya. Kalau sampai hak orang lain yang ada dalam harta itu tidak dikeluarkan dalam bentuk zakat terutama. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatuhu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam fayuj'alu safaiha fatuqwa biha jambahu wa jabhatuhu hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah thumma yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar wa min sahibi ibilin la yu'addi zakataha illa butiha laha buqa'u qarqarin ka'awfaru ma kanat tustannu alaihi kullama madha alaiha ukhraha ruddat alaiha ulaha hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah thumma yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar wa ma min sahibi ghanamin la yu'addi zakataha illa butiha laha buqa'u qarqarin ka'awfaru ma kanat fatata'uhu bi azlafiha wa tantahuhu bi quruniha laisa fiha aqsa wala jalha kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yahkumullah baina ibadi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanatin mimma ta'udun thumma yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar qalu fal khailu ya Rasulullah qala al khailu fi nawasiha aw qala al khailu ma'qudun fi nawasiha al khairu ila yaumil qiyamah al khailu thalatha hiya li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa li rajulin wizrun fa amma allati hiya lahu ajrun far rajulu yattakhidhuha fi sabilillah wa yu'idduha lahu fala tughayyibu syai'an fi butuniha illa kataballahu lahu ajran walau ra'aha fi marajin fama akalat min syai'in illa kataballahu laha biha ajran walau saqaha min naharin kana lahu bikulli qatratin tughayyibuha fi butuniha ajran hatta zakaral ajra fi abwaliha wa arwasiha walau istannat syarfan aw syarfaini kutiba lahu bi kulli khutbatin yaqtuha ajrun wa amma allati hiya lahu sitrun farrajulu yattakhidhuha taqarruman wa tajammulan la yansa haqqa zuhuriha wa butuniha fi usriha wa yusriha wa amma allati hiya alayhi wizrun falladhi yattakhidhuha asharan wa bataran wa badhan wa riya'an nasi wa dhalika alladhi alayhi alwizru qalu fal hamru ya Rasulullah qala ma anzalallahu alaiha fiha syai'un illa hadhil ayatil jami'atil fazah a'udzu billahi minasyaitonir rajim faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjang sekali. Yang intinya kurang lebih Rasulullah SAW ya berbicara tentang harta yang dimiliki oleh orang. Ya, apakah itu dalam bentuk emas perak atau dalam bentuk kendaraan binatang ternak dan sebagainya ya, kalau belum dilaksanakan zakatnya nanti di akhirat itu akan ya diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau nanti orang belum melaksanakan zakatnya di akhirat akan digiring ke neraka jahanam ya,
Ya, apakah itu tadi itu dengan dengan hartanya, atau dengan ontanya, atau dengan kambingnya, atau dengan hewan ternaknya, nanti digiring semua. Kalau sudah digiring nanti itu dikelilingkan gitu ya, sehingga kalau sudah nanti tidak tahu kobong napa mboten ya, nanti akan ketahuan juga setelah itu. Nek encene pun impas ya nanti akan bisa ke surga, nek mboten impas ya nang neraka kan gitu ya. Nah, kewajibannya maksudnya itu kurang lebih begitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu memberikan gambaran bahwa harta itu termasuk, kalau dulu kan harta itu adalah binatang ternak ya. Binatang ternak itu misalnya yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah kuda misalnya. Kuda itu ya 3 macam lah. Ada kuda yang membawa pada pahala, ada kuda yang itu menjadi apa istilahnya, gawe mek nggo singidan ngayup lah gampangannya gitu ya. Ada yang kuda itu justru mendatangkan dosa. Rasulullah SAW memberi gambaran. Kalau sekarang ya bisa dimaknai ya harta atau mungkin kendaraan lah gitu ya. Kalau yang itu bisa menjadi pahala, itu yang seperti apa? Rasulullah mengatakan, kalau kuda itu dipersiapkan oleh seseorang untuk semua urusan di jalan Allah, itu nanti semuanya jadi pahala. Ya, sembarang gak dibatasi, jalan Allah pokoknya, untuk kebaikan, untuk jalan Allah, itu nanti akan menjadi pahala. Nah nek gawe selimut-selimutan tok, nek digawe untuk pelindung tok, yaitu kuda yang hanya dipakai ya gawe manis-manisan, gawe tumpak-tumpakan. Gitu ya. Fa'amal ladzi, di sini Rasulullah SAW memberikan gambaran yang lebih kuat. Kuda yang itu dipakai ya oleh seseorang ya, hanya untuk api-apian, diberseni, dilus-lus, mobilnya dikomponi terus. Tapi yang penting layan haqqa zuhuriha wa butuniha fi usriha wa yusriha. Pokoknya dicukupilah kebutuhannya apa saja itu. Maka itu nanti ya mek gawe selimut lah, gawe api-apian tok gitu ya. Ya, gak ono gunane, gak ono pahalae, wis gak ono apa-apane pokoke. Ya. Nah, yang jadi dosa itu nek digawe pameran gitu ya. Gawe pamer, gawe sumbung, gawe riya, iku dadi dosa kabeh gitu ya. Ya itulah. Gitu ya. Tapi catatannya yang jelas ya, itu tentang kewajiban mengeluarkan hak untuk orang lain atas harta kita, termasuk kendaraan kita. Baik, itu beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang memberikan kita peringatan. Sebenarnya banyak hadis yang terkait itu ya, bahwa dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Saya ringkas saja itulah, hadisnya banyak sekali. Saya masuk ke pembahasan berikutnya. Ini mumpung rotok longgar saya tambah sedikit. Hukmu mani'iha, hukum ya orang yang enggan melaksanakan zakat. Az-zakatu minal faraid. Zakat itu termasuk perkara yang fardu, perkara yang wajib, allati ajma'at 'alaiha al-ummah, yang kewajiban mengeluarkannya itu umat Islam sudah sepakat. Washtaharat syuhratan ja'alatha min daruriyatid din. Dan ini termasuk urusan yang penting
dalam urusan agama. Dan itu sudah masyhur, sudah semua tahu, zakat itu sangat penting. Oleh karena itu, bihaitsu law ankara wujubaha ahadun kharaja anal Islam. Kalau ada orang Islam yang menolak, yang mengingkari wajibnya zakat, maka dia sudah bisa disebut keluar dari Islam. Wa qutila kufran, dan boleh diperangi selayaknya orang kafir. Illa idza kana haditsu ahdin bil islami fa innahu, kecuali kalau dia itu baru masuk Islam, ya mungkin belum tahu, maka boleh dimaafkan. Li jahlihi bi ahkamihi, karena mungkin dia tidak tahu tentang hukumnya. Nek pun ero terus kok nolak itu ajaran Islam, maka sebagian besar ulama menghukuminya keluar dari Islam, gitu ya. Karena itulah Abu Bakar radhiyallahu an berani memerangi mereka yang terang-terangan menolak membayar zakat. Oh, itu dinyang balak-balik Abu Bakar niku. Sebagian sahabat ojo lah wis pokoke Islam padha Islame kan ngono. Engko nggarai wonge nyingkre gak gelem gitu ya. Abu Bakar jawabnya gak enak. Ya. Nang Al-Qur'an niku salat karo zakat itu gak tahu pisah. Ya. Maka saya tidak akan sekali-kali menerima kalau kemudian zakat itu dipisah dengan sholat. Alasannya itu sederhana, gak bayar zakat uangnya kan usik sholat, ya ojo dikerasi lah begitu. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dirayu-rayu gitu. Abu Bakar nggak tahu kerasnya Abu Bakar seperti itu. Umar itu merinding gitu. Sakruku Abu Bakar itu kalem wongnya jadi gitu. Wah, ternyata begitu. Kata Umar, sungguh tepat itu. Abu Bakar itu adalah khalifatul Rasul. Jadi ganteni Rasul. Ngomong aku ora sanggup ini. Umar itu. Tapi Umar itu kan akhirnya belajar menjadi kuat itu kan dengan melihat Abu Bakar. Abu Bakar sing ketoke ya lemah lembut gitu kan. Abu Bakar itu kan karakternya begitu. Bab hukum tentang zakat ada yang menyatakan diri, saya kalau sholat tidak ada masalah, kaum sholat kalau sholat tidak ada masalah, tapi kalau zakat nggak mau kita. Nah, Abu Bakar langsung sholat sampai zakat ini Al-Quran gak tahu pisah, kok ono sing wani misah gitu ya. Abu Bakar gitu ya. Umar baru belajar jadi pemimpin ini dari Abu Bakar. Ini ternyata nggak bayang Umar itu ya. Umar itu kan keras, berani kepada semua orang. Tapi kalau umpama dirayu orang banyak, kalau umpama nggak lihat Abu Bakar teguhnya seperti itu, mungkin Umar ya nggak kuat gitu ya. Itu. Oleh karena itu menjadi dasar bahwa di dalam Islam siapapun yang menolak dengan terbuka membayar zakat itu sudah bisa diperangi. Saya sebut bisa ya. Ojo mesti langsung diperangi, bisa tergantung kedudukan sampean gak duwe posisi politik ya oleh murung gawe perang repot ya. Jadi ini adalah wilayahnya pengambil kebijakan gitu loh ya. Kita itu kadang-kadang menggunakan dalil man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati fa bilisani wa man lam yastati fa bi qalbi wa huwa adaful iman. Iku dalile sapa sing ndelok mungkar ubah dengan tangannya. Ubah dengan tangan itu kekuasaan. Dan nek sampean gak duwe kekuasaan rubah dengan tangan, iki cak gelut jenenge. Gitu ya. Nah, gitu. Dengan kekuasaan. Begitu. Nah, kalau enggak dengan kekuasaan, fa bilisani, dengan lisan. Apa itu? Lisannya ahli ilmu, gak sekedar ngomong ya. Kudu ana ilmune dhisik ngomong itu. Kait ngomong sampean dibantah gak iso bales ya apa? Itu adalah ahli ilmu tugasnya. Ahli ilmu, orang yang punya ilmu ini yang tugasnya menyampaikan kepada yang punya kuasa. Begitu.
Nah, kaya kula panjenengan ilmu gak patek duwe, kekuasaan yo gak ono, yaitu fa biqalbihi, dengan hati. Pokoknya ditolak didongakno. Itu ad'aful iman. Bukan hanya ad'aful iman itu, ad'aful makan. Ya posisi paling lemah iku, ilmu gak duwe, kuwasa gak duwe, wis iso ngruneng tok, kan gitu ya. Itu harus tahu tempatnya. Dan wilayah kekuasaan itu bertingkat-tingkat. Ya, nek sampean duwe kekuasaan di level sak masjid niki, ya itu langsung bisa sampean ingatkan. Ada kemungkaran langsung tegur, kan gitu ya. Nah, bisa. Sopo sing wani? Ya wong nang kene ana sing kuwasa, kan ngono kan? Bisa. Tapi ini enggak akan berlaku keluar, gitu loh. Duwe kuwasa nang kene, nang jaba durung mesti, kan gitu ya. Kalau durung mesti, ya belum tentu berlaku, kan gitu ya. Maka berarti yang berlaku hanya lisannya. Itu pun nek dianggap duwe ilmu. Sing dielingno rumangsae ilmune ya dhuwur ya, gak direken akhire, kan gitu ya. Itu harus tahu posisinya. Ya wis nek ngono berarti aku gak dianggap, wis tak dongakno ae, kan gitu ya. Itu posisi yang paling lemah, itu ya. Pak Madris ini masih kayak gini. Ini kayak no KTP, ini ya iso. Ngono. Iku duwe koso niku ngono, bape niku. Bab liyane mungkin mboten enggak ada. Bab niku duwe, tahu prosedurnya, tahu jalurnya. Nah, begitu. Nah, gitu. Itu begitu. Baik. Amma man imtana'a an adaiha ma'tiqadihi wujubuha ma'tiqadihi wujubaha fa innahu ya'samu bimtina'ihi duna an yukhrijahu dzalika 'anil Islam. Adapun kalau ada orang yang enggan membayar zakat, meskipun dia masih meyakini bahwa memang zakat itu wajib, nggih, wajib, tapi kula niku dereng saged ngetokno iki, wis perlu ning ngene, perlu ning ngono dan macam-macam lah alasan. Nak dalah enten. Nah, itu loh, padahal sebenarnya ada, cuma ngeles saya. Maka orang seperti ini dengan sikapnya itu dia berdosa, tapi tidak sampai membuat dia keluar dari Islam. Wa 'alal hakim ay ya'khudhaha minhu qahran wa yu'azziruhu. Oleh karena itu hakim, oleh karena itu pengambil kebijakan, oleh karena itu nek mriki napa? Dispenda. Ya. Dispenda Camat Tris. Nah, itu harusnya bisa menerapkan sanksi, boleh sanksi. Gitu ya. Dan juga bisa memberi hukuman ta'zir. Terserah nanti hukumannya seperti itu. Wala ya'khudha min malihi azyada minha illa inda Ahmad wa Syafi'i fil qadim fa inna ya'khudha minhu wa nisu malihi uqubatan lahu. Ya nek kalau ngambil denda ya jangan sampai melebihi kewajibannya. Ojo sampai 3 kali lipat. Kewajibannya bayar sepeda 200 kena 400 kan itu ya. Gitu loh. Nah, jadi meskipun misalnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu berpendapat boleh dikai hukuman separuh disita itu gitu. Nah, ini masalah ijtihad ya, gitu ya. Baik, ini tentang orang yang harus yang menolak untuk mengeluarkan zakat, maka bagaimana hukumnya, gitu ya. Yang menjadi pembahasan kita tadi itu tentang hukum bagi orang yang menolak membayar zakat, saya kira menjadi pembahasan terakhir. Nanti kita akan lanjutkan sinten sing wajib, nisobe pinten, ya, terus bentuke napa mawon, apa saja bentuk zakat yang harus dikeluarkan,
dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan akan datang. Saya kira demikian beberapa pelajaran penting dari ayat Al-Quran yang kita baca, dari beberapa sabda Rasulullah SAW yang kita ringkas. Saya kira ada banyak hal ya, bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita laksanakan. Ya, apakah semua nanti dilihat ya, berapanya kita lihat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.